Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, sebelum aku mulai cerita di video ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngikutin video aku sampai saat ini. Dan jangan pernah bosan ya buat nonton video-video aku yang sederhana ini dan kegiatan yang berulang-ulang. Oke deh, lanjut ke video ya. Nah, di sini tuh aku baru aja mulai ngejemur pakaian. Ini udah di pertengahan sih. Jadi di sini tuh si ada Zayan udah tarik-tarik aku, udah nangis-nangis. Jadi ya udah di sini aku berhenti buat ngejemur pakaian. Ini aku ngajak si ada Zayan dulu untuk masuk ke dalam karena cuacanya itu gerimis halus banget gitu ya teman-teman. Khawatirnya kalau kena hujan yang gerimis kayak gini ini tuh malah jadi penyakit atau demam ya teman-teman. Terus ini juga aku lanjutkan buat angkat jemuran yang tadi aku jemur. Ini mau aku pindah ke depan kamar karena ini tuh cuacanya gerimis-gerimis gitu. Jadi ya udah deh aku pindahin aja. Tapi pas aku pindahin kok hujannya itu kayak redah gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh aku pindahin cuman yang ini aja. Untuk yang lainnya ya udah nggak apa-apa di sana aja supaya cepat kering. Cuaca sekarang tuh emang gak tentu banget. Kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan. Terkadang juga ada angin kencang. Pokoknya ya nggak tentu banget ya. Harus waspada banget, yang tadinya panas terik tiba-tiba hujan ya kayak gitu ya teman-teman. Seperti sekarang ini tuh hujan gerimis yang kecil-kecil banget. Nah, ini bisa kelihatan sih di videonya satu atau dua titik kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini aku mau ngebakar sampah. Ini sampah tuh udah 3 hari kalau nggak salah. Ini sekitar 2 atau 3 hari udah pasti penuh kalau kita ngejahitnya itu setiap hari. Jadi wajib banget ini tuh 2 atau 3 hari sampahnya tuh harus dibakar. Kalau nggak segera dibakar ya bakalan numpuk. Kalau udah numpuk bakalan kelihatan lebih berantakan lagi. Oh iya, di sini tuh aku keciduk sama orang yang biasa nagih PDAM gitu ya teman-teman. Di sini tuh aku malu banget karena ya aku lagi ngonten terus tiba-tiba dia tuh lewat nongol gitu. Jadi sempat-sempat ngobrol gitu tentang konten, semoga katanya konten aku tuh gajinya puluhan juta, amin ya Allah, amin. Karena sekarang tuh lagi viral kan, gaji di Facebook itu besar banget, sampai puluhan juta, dan banyak juga sih orang-orang di desa itu kayak konten-konten di Facebook. Nah, kalau aku kemarin tuh sempat konten di Facebook, tapi karena nggak ada waktu gitu, jadi nggak bisa membagi waktu antara video YouTube dan juga Facebook. Jadi aku berhenti buat ngonten di Facebook, aku cuman ngonten di YouTube aja. Emang sih kalau dengar gaji orang yang puluhan juta itu tuh tertarik banget buat ngonten di Facebook, tapi balik lagi rezeki itu kan masing-masing. Kalaupun aku ngonten di Facebook dan udah dimonetisasi, belum tentu gaji aku bisa sebesar orang-orang. Karena rezeki orang itu masing-masing ya teman-teman. Bukannya aku nggak tergiur, bukannya gimana-gimana, tapi ya aku menenangkan diri aku aja. Lebih baik aku fokus ke konten aku yang di YouTube aja karena nontonnya juga udah lumayan banyak. Jadi sayang banget kalau harus aku tinggal. Kalau aku harus ngonten dua-duanya itu beneran deh aku nggak bisa ngebagi waktu karena si Ade Zain tuh masih bergelantungan sama aku, masih butuh aku. Jadi ya udah aku fokus ngontennya itu ke satu aplikasi. Tapi insya Allah kalau suatu saat aku tuh udah punya banyak waktu luang, aku pengen juga deh konten di Facebook karena sebenarnya untuk video-video di Facebook itu lebih pendek ketimbang di YouTube. Jadi buat ngedit videonya itu lebih cepat selesainya. Tapi kalau ditanya lebih senang konten di Facebook atau YouTube, aku lebih senang konten di YouTube. Karena kalau di Facebook itu aku masih malu-malu banget sama orang-orang di desa. Aku yang suka nonton video aku. Oh iya, ini aku perlihatkan kondisi rumah aku yang masih berantakan banget. Ya emang seperti ini setiap harinya ya teman-teman, karena kita tuh ngejahit kerjanya setiap hari. Jadi rumah aku tuh setiap harinya pasti begini. Tapi ya udah di sini aku abaikan dulu untuk kondisi rumah aku karena tadi subuh-subuh tuh udah aku sapu-sapu gitu, tapi tetap aja masih balik lagi kayak gini.
Jadi ya udah di sini aku abaikan, terus aku mau ngebantu Pak suami buat ngejahit baju. Nah, di sini kita tuh cuma ngejahit baju cowok aja. Ini tuh khusus batik atau kemeja gitu ya, teman-teman. Karena kalau untuk bahan kaos, mesin kita tuh nggak bakalan jalan. Jadi kita tuh masih pakai mesin jadul atau mesin hitam. Nah, kalau untuk baju cewek, karena kita nggak punya mesin obras, jadi kita nggak pernah ambil jahitan baju cewek. Kalau baju cewek itu kan harus banget diobras. Kalau baju cowok itu kalau untuk ngobrasnya tugas bagian yang lain, untuk bagian kancing juga bukan untuk tugas kita ya teman-teman. Jadi kita cuma bikin satu baju aja, sedangkan untuk polahnya juga itu tugas orang lain. Jadi beda tugas, beda lagi upahnya. Nah, di sini kita tuh cuman bikin satu baju yang udah dibikin polah. Pokoknya kita tuh udah tinggal ngejahit bajunya itu, tapi ya harus jadi baju gitu ya teman-teman, bukan cuma ngejahit lengan atau apanya aja, tapi harus full satu baju. Cuman bedanya ya kancing sama polanya itu orang lain yang ngerjain. Waktu aku pertama kali belajar ngejahit, kukira itu tuh sama pola-polanya kita diajarin, tapi ternyata kita tuh cuman diajari buat bikin baju aja. Jadi aku belajar ngejahit itu dari waktu aku gadis sebelum aku menikah. Nah, pas aku belajar ngejahit, aku tuh belajarnya di desanya Pak suami karena alhamdulillah di sini tuh masih ada keluarga dari bapak aku. Jadi untuk tempat tinggal aku tuh numpang sama saudara bapak. Tapi pas aku baru 1 bulan ngejahit di sini udah bisa sih. Nah, aku tuh ketemu jodoh sama Pak suami. Jadi ya aku kenal sama Pak suami itu cuman sebentar banget. Rencananya aku belajar ngejahit tuh aku pengen ke Jambi. Aku pengen ngejahit di tempat yang kemarin Pak Su ngejahit itu ya teman-teman. Tapi gak kesampaian. Sampai sekarang aku belum pernah ke sana karena aku belajar ngejahit ternyata dapat jodoh. Pokoknya satu desa di desa Pak Suami itu tahu kisah cinta kita itu yang cuman sebentar banget. Ya Allah, kok jodoh itu emang nggak kemana ya. Padahal dia itu pengen ngerantau, tiba-tiba dapat jodoh. Emang rencana Allah itu kita nggak pernah tahu ya. Rencana Allah tuh emang lebih indah dan lebih baik daripada rencana kita manusia biasa. Nah, ini aku belum selesai ngejahit, tapi si Ade Zain udah nangis-nangis. Jadi ya udah di sini aku berhenti dulu buat ngejahit. Dan sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video-video aku. Semoga terhibur dengan video aku dan gak pernah bosan ya buat nonton video aku. Aku akhiri, wassalamualaikum, bye.